Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan tetap berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa agar firman Tuhan boleh kita simpan dalam tanah hati kita, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pertemukan kami melalui media YouTube ini untuk kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap yang terbuka hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, boleh mengambil bagian yang terbaik dalam tanah hati kami, jadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini renungan firman Tuhan dengan satu judul atau dengan satu tema, jangan pernah tinggalkan sumber air. Terambil dalam Yeremia pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Tapi pada malam hari ini kita akan baca pada ayat yang ke-13. Saya bacakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Baik Bapak Ibu Saudara, hubungan orang percaya dan Tuhan itu digambarkan seperti tanaman atau seperti pohon dan sumber air. Tanaman atau pohon tidak bisa bertumbuh, akan menjadi kering, gersang, dan akhirnya mati apabila kekurangan air atau tidak cukup menyerap air. Begitu pula kehidupan orang percaya yang sangat tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber air kehidupan. Adalah kebodohan besar bila kita hidup menjauh dari Tuhan dan meninggalkan sumber air yang hidup. Sebagaimana yang diperbuat oleh bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia ini. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini benar-benar sangat mengecewakan dan melukai hati Tuhan. Yeremia 2 ayat 11 berkata, "Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna." Orang percaya baiklah memiliki cara hidup seperti pemazmur yang selalu berada dekat dengan sumber air. Mazmur 1 ayat yang kedua sampai 3 berkata, "Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Ada dampak luar biasa bagi orang yang tinggal dekat dengan sumber air, yaitu senantiasa menghasilkan buah, tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keadaan sebaliknya dialami orang-orang yang hidup jauh dan meninggalkan sumber air. Yeremia 2 ayat 13 berkata, "Menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Sumber air itu adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Banyak orang Kristen rajin datang ibadah, tapi hanya sekedarnya, dan mendengarkan firman Tuhan sambil lalu. Tapi tanpa kerinduan untuk benar-benar dekat kepada Tuhan, tidak benar-benar mencintai dan menghormati firman-Nya. Tuhan sumber air hidup, tapi banyak umat Tuhan senang tinggal menjauh dari sumber itu dan meninggalkan Dia. Yohanes 7 ayat 38 berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, jauh dari sumber air hidup, hidup kita akan kering, hidup kita akan gersang, dan tak mungkin berbuah. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, datang untuk mengingatkan kepada kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk tidak menjauh daripada sumber air itu. Karena kami tahu bahwa sumber air itu adalah Engkau sendiri Tuhan, dan firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Maka dari Tuhan, ajar kami untuk terus mau dekat kepadamu Tuhan, agar kehidupan kita tidak menjadi kering, tidak menjadi gersang, melainkan kehidupan kami semakin berbuah di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian yang terbaik dalam tanah hati kami, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, bahkan share renungan firman ini kemanapun, ke media sosial kalian, agar video-video ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.